kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Sudah ketemu yang mau jadi tulang rusuk? Banyak. Gitu. Oh, iya. Saya tunggu-tunggu sensen, enggak main-main ya. Tunggu tanggal mainnya. Ya saya berdoa semua diberkati Tuhan. 1 minggu itu sekarang tuh rasanya cepat. Ya, barusan minggu kemarin ketemu sensen. Kayaknya kok sekarang ketemu lagi gitu ya. Kayak hampir tiap hari ketemunya. Ya, jadi terlalu cepat waktu ini ya. Bukan tentang waktu yang terlalu cepat, tetapi apa yang sudah kita lakukan sepanjang waktu ini. Ya, saya berdoa kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak mengecewakan hati Tuhan. Kita buka sama-sama Yohanes 10 ayat yang ke-10, nggak lama saya khotbah. Saya coba membagikan ayat ini, Anda diberkati Tuhan, pulang, lakukan, pelihara firman Tuhan, itu yang paling penting. Yohanes 10 ayat yang ke-10, sama-sama, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gitu ya. Jadi firman Tuhan bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus datang untuk apa? Supaya kita mempunyai hidup. Hidup yang apa? Dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Tuhan mau Anda hidup. Ya, Tuhan mau Anda hidup. Tetapi iblis tidak mau Anda hidup. Makanya teman saya tuh kalau ada orang meninggal gitu ya. Teman saya tuh yang lainnya bilang turut berduka cita, turut berduka cita. Ini teman saya beda sendiri. Dia bilang apa? Setan jahat, Tuhan Yesus baik. Dia bilang gitu ya. Jadi dia nggak bilang turut berduka cita, dia bilang setan jahat, Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena firman Tuhan ini. Pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang. Artinya apa? Kan berduka cita. Artinya bukan tentang dipanggil Tuhannya. Dipanggil Tuhan itu sudah waktunya Tuhan ya. Dipanggil Tuhan. Tetapi seringkali iblis itu suka gandol di dalam karya ini loh. Ketika Tuhan memanggil orang-orang yang mungkin yang kita sayangi, yang kita kasihi. Iblis itu suka ngambil celah di situ. Celahnya apa? Kita dibikin seperti Tuhan itu kayaknya jahat. Kayak gitu loh. Tuhan itu kayaknya tuh gak sayang sama kita. Tuhan tuh kayaknya tuh gak perhatian sama kita. Kita kok dibiarkan ditinggalkan. Kayak gitu loh. Nah jadi iblis itu sukanya tuh suka nempel gitu ya. Di dalam kejadian kehidupan kita. Nah ketika mungkin Tuhan menjauhkan kita daripada suatu pergaulan yang buruk, menurut Tuhan baik apa enggak? Baik. Tetapi menurut iblis, wah enggak baik ini. Nah makanya iblis itu suka gandol. Gandolnya dia apa? Wah kamu. Akhirnya dibuat Tuhan jauh kan daripada teman-teman. Kamu udah punya teman-teman kan. Nah jadi bayangin aja ya apa yang iblis itu lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan bilang gini, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, ini tata kalimat yang baik nggak kira-kira? Bukankah di dalam satu kalimat itu tidak boleh ada lebih dari satu kali kata dan? Itu saya belajar bahasa Indonesia dulu. Sekarang di sekolah masih ada bahasa Indonesia? Masih lah ya. Saya kira jadi bahasa Mandarin semua sekarang ya. Tetapi tidak boleh ada 2 kata dan atau kata yang sama di dalam sebuah kalimat. Harus ditutup sama titik dulu. Baru kata yang sama itu boleh diulang kembali. Tetapi firman Tuhan menulis sebuah kata yang menurut bahasa Indonesia salah. Tetapi saya yakin tidak salah bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan membagikan kepada kita. Jadi perhatikan baik, pencuri itu datang untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya ketika iblis itu hadir di dalam kehidupan kita, dia itu tidak memilih. Nggak milih aku kira-kira mau mencuri, membunuh atau membinasakan ya hari ini ya. Kira-kira aku mau mencuri, membunuh atau membinasakan saudara Onali hari ini yang mana ya? Mau curi, mau bunuh atau membinasakan? Enggak. Tetapi firman Tuhan bilang iblis itu punya satu dia
dia punya satu visi, yaitu apa? Kalau dia mencuri, dia harus membunuh, dia harus membinasakan. Harus. Bilang kanan kiri, harus. Nah oleh karena itu jangan sampai hancur sama tipu muslihat iblis ini loh. Dia tidak akan milih, hari ini aku mau curi, nanti aku besok aku mau bunuh, besoknya lagi aku mau binasakan. Enggak. Tetapi dia memang punya visi, di dalam satu momen tersebut dia akan mencuri, dia akan membunuh, dia akan membinasakan. Dibikin habis pokoknya, itulah iblis. Oleh karena itu ada firman Tuhan yang lain, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Di mana tuh ayatnya? Saya tiba-tiba keinget itu. Coba siapa yang bisa ketemu, saya kasih hadiah tepuk tangan. Coba ada nggak kesempatan? Siapa yang dapat tuh? Coba, harus ada ini supaya Anda dapat. Efesus 4:27. Oke, apa firman Tuhan bilang apa? 1, 2, 3. Dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah memilih. Hari ini ingin mencuri, membunuh atau membinasakan. Ketika dia datang dalam kehidupan kita, satu visinya dia mau curi dan membunuh dan membinasakan. Nah itu loh, seremnya ya. Makanya hati-hati dengan pergaulan hari-hari ini. Hati-hati dengan pengaruh-pengaruh hari-hari ini. Hari-hari ini tuh yang namanya LGBT sementara semakin digaung-gaungkan. Sampai akhirnya tuh membuat kita tuh jadi terbiasa. Dosa itu kan muncul akibat terbiasa, betul ya? Orang kalau mencuri itu kan mungkin pertama kali dilakukan kita ngerasa berdosa. Kedua kali ngerasa agak berdosa. Ketiga kali ngerasa apa? Sangat biasa aja. Loh ya betul enggak? Iya, sama. Orang ngerokok itu juga gitu. Pertama kali dia ngerasa apa? Aduh, anak Tuhan kok ngerokok. Kedua kali, enggak apa-apa lah ya. Tuhan maafkan, ampunilah. Namanya dalam tekanan hidup. Siapa tahu ini bisa membuat aku semakin ringan ya ringan bobot dompetmu ya. Tetapi sampai satu hari Anda ngerasa apa? Enggak apa-apa. Seperti minuman air aja. Merokok itu. Nah oleh karena itu hati-hati. Hati-hati iblis tuh. Dia tuh suka berkamuflase Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan Yesus saja waktu ada di sorga di dalam kitab Ayub. Katanya iblis itu setelah berjalan-jalan dia datang kepada Tuhan. Lucunya tidak ada satupun malaikat yang ada di sana yang tahu kalau itu iblis. Enggak ada. Yang tahu cuma Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, ngapain ini? Kok kecil-kecil jadi tukang sampah? Iya, Oh, ada mainannya di situ. Oh, iya. Oke, sudah. Sudah ya? Aman. Ya, sudah. Oke, sudah. Sampai di mana saya tadi? Oh iya, sampai cuma Tuhan yang tahu loh, itu tuh iblis. Cuma Tuhan. Jadi artinya apa? Apalagi kita, malaikat aja nggak tahu ketika iblis itu berkamuflase. Apalagi Anda dan saya. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kasih kesempatan sama iblis. Segala sesuatu yang berbau keduniawian, jangan pernah ditolerir. Nggak boleh ditoleransi. Kamu kok bohong hari ini? Gak apa-apa lah sedikit, namanya kepepet ya mau gimana lagi. Nggak boleh, tampar mulutmu supaya nggak suka berbohong lagi. Iya. Loh kamu kok nyuri hari ini? Nanti satu hari itu akan berbuah. Saya hari-hari ini suka pelayanan ke lapas. Saya bulan ini 4 lapas saya datang. Nah saya mau cerita di salah satu lapas di Tulung Agung waktu saya datang. Nah ketika saya datang di sana saya tanya sama seseorang, kamu di sini kenapa kok ketangkep? Dia bilang saya nyuri katanya. Lalu ada satu orang tanya gini, nyurimu pagi, siang apa malam katanya. Lalu dia bilang siang. Saya tanya, lo kenapa kok nyuri pagi, siang apa malam? Ternyata pasalnya mencuri siang sama mencuri malam tuh beda ternyata. Jadi pasalnya tuh beda ya. Pasalnya nyuri, jadi sampai saya mau tanya gini, yang paling ringan nyuri waktu apa? Jadi ternyata tuh pasalnya berbeda. Nah tetapi perhatikan baik, saya tanya begini, loh emang kamu tuh suka nyuri? Dia bilang gini, nggak ada yang suka pak nyuri itu pak. Nah terus kenapa kamu nyuri? Ya karena saya terbiasa. Nah oleh karena itu jangan beri kesempatan sama iblis. Sama, nonton porno itu juga begitu. Mungkin pertama kali Anda ngerasa nggak layak, merasa guilty, merasa berdosa. Tetapi coba diulangi lagi, ngerasa ya sedikit aja berdosanya. Bikin lagi, rasa biasa. Loh Bapak kok tahu? Ya saya nggak tahu, cuma melihat dari perbuatan-perbuatan yang lain, iblis selalu seperti itu. Dia membuat kita dari hal yang kayaknya itu dosa, akhirnya menjadi apa? Biasa. Sama dalam orang berpacaran. Wah sekarang apa pegang tangan? Ih najis, nggak boleh pegang tangan. Kan gitu kan?
Tapi coba akhirnya besoknya tetap aja, wah ya udahlah nggak apa-apa lah, pegang tangan aja lo ya. Jangan sentuh yang lain, pegang tangan aja. Besoknya pegang tangan sampai digenggam. Akhirnya nambah-nambah dilus-elus. Sampai akhirnya melakukan dosa yang begitu dalam. Anda perhatikan baik. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kasih kesempatan sama iblis. Sama. Kemarin Bu Gembala di dalam LK, itu khotbah tentang gini. Orang kalau berdoa itu gampang. Yang susah apa? Tetap berdoa. Itu yang susah. Sama ketika Anda dan saya, kita mulai merasa doa itu bukanlah sebuah kebutuhan kita. Hari ini gak berdoa. Aduh rasa berdosa. Aku gak berdoa. Ketika besok Anda biasakan gak berdoa, Anda bilang gini, aduh kok rodok berdosa ya rasanya. Nanti lanjutkan itu terus, akhirnya apa? Lo kok gak berdoa? Oh iya lali ngantuk soalnya. Nah gitu. Jadi akhirnya apa? Gak ada, sama sekali gak ada beban. Padahal firman Tuhan bilang tetaplah apa? Berdoa. Bukan lucu. Nah banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini yang sedang dihisap kebiasaannya sama iblis untuk digantikan sama kebiasaan-kebiasaan sekuler. Mereka merasa hal-hal itu adalah hal-hal yang biasa. Pacaran tuh kalau sampai peluk-pelukan apa biasa. Enggak apa-apa. SMS ada tuh di YouTube. Anak-anak bocil-bocil umur 18-17 tahun. No, 15-16 tahun. Siapa di sini 15 tahun? Sen. Enggak ada yang percaya kamu 15 tahun. Ya. Ditanya begini, kamu kalau panggil, ini kalian berdua ngapain? Berteman atau pacaran? Ini pacar gua bang. Katanya gitu. Lo kalau panggil apa? Papa mama bang. Saya mau ketawa waktu saya denger itu. Hampir tuh handphone tuh lepas dari tangan saya. Apa panggilnya apa? Papa mama. Belum tahu mencet token listrik kok panggil papa mama. Hidup ini gak semudah itu. Boleh berteman sama siapapun. Tapi hati-hati jaga pergaulanmu. Amin. Sama yang udah dewasa pun di sini hati-hati. Saya lucu tuh ngobrol tuh sama teman-teman yang ada di lapas sana. Satu kali waktu saya diam-diam mereka lagi ngobrol, dia bilang, kamu berapa tahun? 2 tahun subsidiar 2 bulan. Kata gitu. Kamu berapa tahun? Dia bilang, yang satu bilang gini, baru 2 tahun subsidiar 2 bulan. 4 tahun 8 bulan. Nah gitu. Yang satu lagi bilang, berapa kamu? 4 tahun 8 bulan. Aku 6 bulan. Banding malah jadi 8 tahun. Aku 6 tahun. Banding malah jadi 8 tahun. Udah gitu. Saya bilang gini, kalian masa hukuman kok sombong-sombongan, saya bilang. Sampai akhirnya itu jadi hal yang biasa. Ngerasa melakukan dosa itu adalah hal biasa. Padahal sebenarnya itu visinya iblis. Dia mau curi, dia mau bunuh, dia mau binasakan hidup kita. Nanti saya akan bagikan sama Anda semua. Apa yang dicuri, apa yang dibunuh, apa yang dibinasakan. Ini kan ayat ini kan sering kita baca. Tapi seringkali kita nggak nyelam di dalam ayat ini. Jahat loh iblis itu. Kelihatannya biasa aja. Tapi dia benar-benar menusuk. Ada orang bilang begini. Ini tadi lagu ibadah pertama. Bangkit serukan nama Yesus ya. Apa katanya? Kita buat apa? Iblis. Bukan iblis gemetar. Itu nge-rap itu namanya ya. Kita buat apa? Iblis gemetar. Terus apa? Kalahkan tipu dayanya. Hati-hati kalau nyanyi. Karena iblis sudah hidup ribuan tahun daripada kita lebih dulu. Jadi ketika bilang kita buat iblis gemetar, Anda harus periksa hidup kita. Apakah hidupmu benar-benar udah layak untuk membuat iblis gemetar? Apakah kehidupan doamu punya pergaulan baik dengan Tuhan? Apakah kehidupan pertemanan percintaanmu itu sudah menjaga kekudusan di hadapan Tuhan? Apakah kamu gak suka nonton film-film porno? Kalau kamu suka nonton film porno, jangan nyanyi bilang kita buat iblis gemetar. Iblis yang buat engkau gemetar. Karena ingat, dia tidak pernah menyerang dengan senjatanya. Iblis selalu menyerang Anda dengan apa yang Anda miliki. Tahu? Kenapa? Loh, kan firman pujian bilang gini. Sekarang telah tiba keselamatan dan apa? Kuasa dan pemerintahan Allah kita. Terus apa? Kuasa yang telah diurapinya karena telah lemparkannya. Siapa yang dilemparkan Tuhan? Tahu enggak pendakwa itu apa? Penuduh. Jadi iblis itu enggak tahu apa dosamu. Tetapi dia akan tuduh engkau sampai kena di dosamu. Tahu maksudnya? Sen nih contohnya. Dia suka ngambil uangnya mama 10.000 tiap hari tapi enggak kelihatan. Contoh ya, enggak boleh tersinggung. Lalu iblis enggak tahu. Sen datang ke gereja, iblis bilang gini, ngapain kamu ke gereja, tukang nonton film porno? Sen bilang, tidak, aku enggak pernah nonton film porno. Ngapain kamu ke gereja, kurang ajar sama orang tua? Sen bilang, tidak, aku tidak kurang ajar sama orang tua.
Lalu iblis bilang gini, weh ngapain kamu ke gereja? Kan dia nggak tahu dosa kita. Dia bilang, weh ngapain kamu ke gereja? Tukang maling uang orang tua. Iya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Jadi hati-hati ketika bilang kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya, jaga hidupmu. Jaga pergaulanmu. Punya kualitas hubungan sama Tuhan. Supaya ketika engkau nyanyi pujian itu ada kuasa. Kita buat iblis gemetar. Iblis yang gak kelihatan di depannya. Sen gini, iya rek gemeter aku rek. Soalnya apa? Soalnya sen takut Tuhan. Soalnya sen rajin beribadah. Soalnya sen suka doa malam. Soalnya sen punya waktu intim sama Tuhan, berdoa di kamarnya. Gak cuma main bola, nonton bola sampai apal pemain-pemain Persebaya pada dia sendiri tidak pernah masuk timnas. You know what I mean? Jadi hati-hati. Ada orang bilang gini, alah Pak, gak usah takut sama iblis. Dia itu kan singa ompong. Dia singa ompong, dia singa yang gak pernah menggigit. Buktinya, Daniel aja gak dia makan kok. Saya mau bilang, ya memang iblis itu singa ompong. Tapi sama keompongannya, dia hancurkan loh karyanya Tuhan. Tahu apa? Hawa jatuh cuma karena apa? Mulutnya setan. Hawa, kamu gak mau makan makanan itu. Saya mau bilang, sedangkan dia ompong aja manusia jatuh dalam dosa. Apalagi kalau dia sampai punya gigi. Ngerti gak? Ngerti gak? Jemaat Tuhan ngerti gak? Jadi hati-hati. Makanya firman Tuhan bilang, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ayat yang lain bilang, jangan kasih kesempatan sama iblis. Mungkin gak ada hubungannya kehidupan doamu sama pekerjaanmu, kelihatannya. Tetapi ingat firman Tuhan yang lain bilang, kalau kita hidup ini melawan penguasa-penguasa di udara. Percaya enggak kalau gajimu itu tergantung sama kehidupan doamu? Percaya enggak kalau harmonisnya keluarga Anda itu tergantung dengan hubungan Anda dengan Tuhan? Karena semua yang kita alami di dunia ini, Ari Lasso aja bilang, segala yang terjadi di dalam hidupku ini adalah misterinya ilahi. Dia nggak bilang misteri bosku. Gaji yang aku terima selama sebulan adalah misteri bosku dan atasan. Enggak. Ari Lasso bilang yang terjadi dalam hidupku itu misteri ilahi. Artinya gajimu, pendapatanmu tiap bulan, even your kesehatanmu itu sangat bergantung kepada hal-hal yang tidak terlihat. Sebab itu adalah misteri ilahi. Semuanya Tuhan yang atur. Firman Tuhan bilang, aku mengasihimu. Tetapi yang membuat aku tidak bisa. Apa itu firman Tuhannya itu? Ayo dicari itu. Bu Gembala tahu itu. Yang memisahkan aku daripada engkau. Ada ayat itu? Adalah apa? Kita baca ayatnya. Ya, supaya diberkati semua. Coba itu ayatnya di mana itu? Tetapi yang memisahkan antara aku dengan engkau ialah semua dosa-dosamu. Ada yang udah dapat? Yesaya berapa? Yesaya 59. Coba minta tolong. 59 Bapak Daniel coba bacain. Ayat 1, Yesaya 59 ayat 1. Coba. Pelan-pelan, Pak. Coba. Yuk. Yuk. Stop. Sesungguhnya apa? Tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya adalah tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk selamatkan engkau, katanya. Lalu lanjut lagi. Saudara-saudara, sesungguhnya telinganya Tuhan itu tidak kurang panjang untuk mendengarkan engkau. Itu kata firman Tuhan. Ayat yang kedua. Tetapi yang apa? Ayo sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, katanya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Gimana hidup mau diberkati? Kalau nonton porno jalan terus. Gimana hidup mau diberkati? Kalau gosip tetangga jalan terus. Gimana hidup mau diberkati? Kalau ngerokok nggak berhenti-berhenti. Apa yang mau dibuka?
Firman Tuhan bilang, tanganku tidak kurang panjang untuk selamatkan engkau. Bahkan telingaku tidak kurang panjang untuk dengarkan engkau. Tapi yang bikin pemisah antara aku dan engkau ialah apa? Tidak hanya kejahatan, tetapi yang membuat aku tidak mendengarkan engkau ialah apa? Segala dosa. Tuhan tidak bilang tidak kerungu, bilang kanan kiri, tidak kedengaran bilang. Tuhan tidak bilang tidak kedengaran loh. Tuhan bilang yang membuat aku tidak mendengar. Artinya apa? Tuhan tidak mau dengar. Masih ingat waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib? Ketika seluruh dosa dunia ini masuk di dalam tubuhnya. Lalu apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Eli, 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 lama. Artinya apa? Bakso aku lapar. Apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini banyak nih orang-orang di seberang suka bilang, Yesus Tuhan kok bilang Allahnya meninggalkan. Anda tahu kenapa? Kenapa Tuhan Yesus bilang Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena ketika dosa itu masuk dan ditanggung oleh tubuh Yesus, maka keilahiannya tidak bisa apa? Menerima adanya dosa tersebut. Makanya Tuhan Yesus manusianya bilang, aku kok ditinggalkan. Artinya ketika kita hidup di dalam dosa, sebenarnya kuasa Allah sedang meninggalkan kita. Amin yang kawan. Sebenarnya kuasa Allah sedang meninggalkan kita. Saya berdoa semua jemaat Tuhan diberkati. Saya berdoa Anda semua punya penghasilan minimal 30 juta mungkin tiap bulan. Saya berdoa Pak Kris ini setiap bulan mampu menjual 1.500 mobil. Mobil kecil-kecil minimal. Saya berdoa Ibu Belinda semakin diberkati Tuhan. Saya berdoa Pak Daniel makin diberkati Tuhan. Saya berdoa secepat menikah dan menemukan pasangan. Saya berdoa Mario cepat besar dan diberkati sama Tuhan. Saya berdoa yang terbaik untuk Anda semua. Tapi bagaimana saya berdoa saudara Jeffrey cepat menemukan pasangan hidupnya. Tetapi bagaimana semua doa-doa itu yang saya yakin tidak cuma saya ucapkan, tetapi engkau juga ucapkan di hadapan Tuhan. Itu dapat terjadi kalau kita masih jahat dan banyak dosa di hadapan Allah. Biar gembala Anda doa sampai guling-guling dari lantai 1, lantai 2 ke lantai 1. Lalu guling-guling dari lantai 1 sampai lantai 2, entah gimana caranya. Tetap tidak akan ada yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kenapa? Karena segala kejahatan dan dosa kita. Nah, makanya ayo kita tuh jadi orang-orang yang berubah. Dengan dengaran sama firman Tuhan. Hari-hari ini iblis sedang membuat kita tuh jauh sama firman. Macam-macam caranya. Dari yang pertama, iblis membuat kita merasa paling tahu daripada yang lain. Hati-hati. Karena tidak mendengarkan firman itu sudah jadi hal yang biasa di kalangan jemaat. Jadi iblis sudah nggak pakai cara itu. Tetapi iblis pakai cara apa? Merasa diri paling tahu. Ketika ada hamba Tuhan khotbah, gembala Anda khotbah, Anda gini, salah, goblok pendetaku ini, nggak ngerti. Merasa paling tahu. Ketika iblis tidak bisa membuat engkau jauh daripada Tuhan dengan cara kekerasan hati, maka dia akan membuat engkau merasa paling benar. Sampai akhirnya kelihatannya engkau melakukan firman, tapi sebenarnya engkau tidak sedang melakukan firman. Itu serem. Bilang kanan kiri, kamu lapar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Coba. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tanda seru. Saya ajar jemaat untuk enggak hanya lihat kata-katanya, tapi perhatikan tanda bacanya. Sadarlah dan apa? Berjaga-jaga. Artinya Anda dan saya harus selalu standby. Enggak lain itu, on time beda ya. Kalau on time itu kamu tidak melakukannya San ya, karena telat kamu hari ini ya. Firman Tuhan bilang sadarlah dan apa? Berjaga-jagalah. Ya Tuhan mau tuh kita selalu standby. Makanya Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, hey,
Nggak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Katanya. Artinya apa? Apa kamu nggak sanggup untuk punya hubungan intim dengan aku setiap hari 1 jam saja? Apa kamu nggak bisa berdoa, bergaul dengan aku 1 jam saja? Kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya dengan ketika kita berjaga-jaga dan kita waspada, kita sadar, maka kita bisa tahu pergerakan-pergerakan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita dengan mencuri, bunuh, dan binasakan itu loh. Maka firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bilang kanan kiri, sadar. Bilang. Ya, yang dibilangnya bilang, kamu sisan. Bilang. Firman Tuhan bilang apa? Lawanmu apa? Jadi siapa lawan kita? Nah, bilang sama kanan kiri, kamu bukan lawan saya. Iya, bilang sama kanan kiri, kamu bukan musuh saya. Iya. Bilang, aku mengasihimu. Bilang. Ya, jangan I love you ya, lain sudah itu ya. Aku mengasihimu. Firman Tuhan bilang, yang jadi lawan kita, yang jadi musuh kita itu siapa? Iblis. Jadi jangan pernah membenci teman kita, keluarga kita, walaupun kelakuannya kayak iblis. Karena dia bukan iblis. Yang harus dimusuhi siapa? Iblis yang sesungguhnya. Om, mamaku kayak iblis ya, jangan dibenci ya. Karena sama orang tua juga bilang anakku kayak setan. Kalau nggak mau dengar-dengaran. Nah, oleh karena itu ayo, jangan sampai kita jadi manusia yang berkelakuan iblis gitu loh. Karena musuh kita itu adalah siapa? Iblis. Lawan musuh iblis katanya. Berjalan dengan apa? Keliling. Keliling. Banyak orang IPA ini. Bulan mengitari matahari, bulan mengitari bumi 1 hari, apa itu ngomongnya? Bulan mengitari bumi, sekali susah ya. Bulan mengitari bumi 30 hari dalam 1 bulan, gitu ya? Ya apa sih? 1 bulan 30 hari. Kalau matahari mengitari bumi, kebalik ya, matahari mengitari bumi. Udah, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang saya mau bagikan. Kalau bulan dan matahari itu nggak pernah berhenti mengitari bumi, betul nggak? Dia nggak pernah berhenti waktu dia mau mengeliling, nggak usah gini, saya loro kesel kabeh aku, terus habis itu dia berhenti. Bahaya itu, bisa tabrakan. Sama, iblis juga mengitari kita, mengelilingi kita, itu nggak kenal waktu. Kapanpun dia lihat ada celah, dia masuk di situ. Makanya Anda jangan pernah berpikir bahwa iblis itu bisa beristirahat. Ketika Anda dan saya nyanyi, kita buat iblis gemetar, Anda harus tahu apa yang Anda ucapkan. Kenapa? Karena kerjanya dia 24 jam dalam 1 hari. Nah kita doa 1 hari berapa lama? Bangun pagar itu berapa lama dalam 1 hari? Nah oleh karena itu ayo. Kalau ibadah, sungguh-sungguh. Walaupun capek, ngantuk. Jangan ngantuk. Yang ngantuk cuma matanya dilebarin. Kalau yang sebelah kanan kiri ngantuk bilang, cok turu bilang. Orang sukses itu tahu enggak, kelihatan dari 2 hal. Yang pertama dari cara duduknya. Dan yang kedua dari cara ngomongnya. Jadi kalau Anda mau sukses, perhatikan cara duduk Anda. Anda coba datang ke HRD. Mau kerja. Pinjam kursi. Ambil kursi 1. Anda coba datang di HRD. Mau kerja. Lalu Anda duduk gini. Mau wawancara. Terus Anda duduk gini. Ya apa Pak, ngomong aja. Ngomong apa? Diterima nggak? Hah? Ngomong apa? Apa? Saya mau kerja di tempat Anda. Anda belum nafas, udah nggak diterima. Betul nggak? Orang sukses itu kelihatan yang pertama dari cara dia duduk. Makanya kalau Anda dan saya sekarang ayo di gereja, hadap HRD aja sungguh-sungguh. Apalagi hadap Allah. Duduklah dengan sungguh-sungguh. Ya, enak. Di Sencak itu paling enak. Anda mau cari kursi yang bisa sandar? Bisa. Anda mau cari kursi yang tangannya bisa diginikan? Ada. Anda mau cari kursi yang sandarannya empuk? Ada. Anda mau cari kursi yang ketika Anda nyandar 12 ke belakang juga ada ya. Di belakang semua yang rusak itu. Ada semua. Pilih, terserah. Saya rasa apa yang disuguhkan oleh Sencaki ini sudah luar biasa. Anda ngantuk, pingin pingin kopi, tinggal keluar. Betul enggak? Kalau Sensen biasanya makan, keluar sana dia malah.
Anda mau ngaca, masuk ke kamar mandi. Betul enggak? Betul kan? Ada kaca, plus lampunya, ingin kelihatan cantik. Bisa dibikin selfie itu kamar mandi. Bahkan Anda rambut basah, ada hair dryer loh di kamar mandi. Coba sebutkan sama saya, ada gereja enggak kayak Senjagi? Nah harusnya dengan seluruh, oh kurang lagi. Anda mau minum dingin, tinggal ambil. Mau minum panas, tinggal ambil. Tapi kalau mau pacaran sama Nofri nggak bisa. Semuanya sudah disediakan dengan baik. Oleh karena itu setiap kali ibadah, ayo berikan posisi yang terbaik. Duduk yang sungguh-sungguh, nyanyi yang sungguh-sungguh, nyembah yang sungguh-sungguh. Sebab kesuksesan itu terlihat mulai dari cara Anda duduk. Dan kedua, dari cara kita berbicara. Ada orang bilang gini, orang tuh pinter apa enggak, kelihatan dari pemilihan kata ketika dia berbicara. Latar belakang pendidikan, ada yang bilang kelihatan dari emosinya dia. Ada yang bilang kelihatan dari cara dia bertutur kata. Jadi ayo, sungguh-sungguh. Udah selesai firman Tuhan. Apa yang ingin dilakukan oleh iblis? Yang pertama tadi apa? Dia mencuri. Apa yang mau dicuri? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. John 14 27. Yohanes 14:27. Baca yuk, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Stop sampai di sini. 2 kali Tuhan Yesus ngomong. Tapi kalimat yang pertama Tuhan Yesus bilang damai sejahtera ku apa? Ku tinggalkan bagimu. Artinya apa? Damai sejahtera dunia ini loh. Ketika engkau diberikan berkat. Waktu engkau diberikan pasangan yang mencintai engkau. Waktu engkau diberikan orang tua yang mengasihi engkau. Itu namanya apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Waktu kita punya orang tua yang sayang sama kita. Waktu orang tua punya anak-anak yang sayang sama orang tuanya. Saya bilang, Ion cium papa. Walaupun dia lagi tidur, dia gini. Gitu. Ion cium mama. Saya ulang lagi. Ion cium papa. Udah mulai mau nangis ya. Gitu. Tapi tetap dia cium. Bu Gembala bilang, Ion cium mama. Lagi tidur ya. Ya, ketika kita dicintai, kita punya penghasilan yang baik, kita tidak kekurangan, itu membawa kita ke dalam damai sejahtera. Betul kan ya? Waktu orang kalau ini baru jadian, aku sayang kamu dibalas, aku juga, gitu ya misalnya ya. Senang kan? Damai sejahtera itu. Firman Tuhan bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, katanya. Tapi dilanjutkan, damai sejahtera siapa? Ku berikan. Artinya apa? Damai sejahtera yang pertama itu bisa hilang. Orang-orang yang di sekitar kita bisa meninggalkan kita. Orang tua kita, ada waktunya mereka harus meninggalkan kita. Atau mungkin kita yang meninggalkan, anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Dalam berbagai macam arti. Loh, kita ini kan hidup cuma 2 hal yang akan terjadi. Kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Kan cuma itu aja. Nah oleh karena itu semua bisa hilang. Yang pacaran yang tadi bilang aku sayang kamu, lalu dibalas aku juga sayang kamu. Nah itu pun juga bisa hilang. Lo betul nggak? Satu hari dia tidak denganku lagi, tetapi dia mencintai yang lain, kan bisa begitu. Nah sekarang yang lagi terjadi apa? Pemain bola itu kalau saya nggak salah, berita terbaru. Pemain bola pacarnya atau istrinya selingkuh sama bintang film kalau saya nggak salah. Sama? Ya itu lah ya. Iya kan? Padahal kurang apa coba? Main bola, badan bagus, betul nggak? Kalau Pak Gembala yang main bola, Pak Gembala jadi bolanya, kan gitu kan? Tapi kurang apa coba? Toh itu pun juga ditinggalkan, itu pun juga dihianati. Makanya firman Tuhan bilang damai sejahtera apa? Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera siapa? Damai sejahtera dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang damai sejahtera ku, katanya. Ini baru yang daripada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita. Ku berikan apa? Kepadamu. Anda tahu enggak kenapa kok Tuhan Yesus tidak memakai kata ku tinggalkan untuk damai sejahteranya? Karena harapannya Tuhan ketika dia memberikan damai sejahteranya itu bisa engkau bagikan juga kepada orang lain. Makanya firman Tuhan mengambil kata ku berikan. Supaya engkau yang sudah diberi damai sejahtera Allah, engkau juga belajar untuk memberi. Artinya apa? Belajar untuk kehadiran kita jadi berkat bagi banyak orang.
Apa yang pertama yang mau dicuri sama iblis? Apa yang pertama yang mau dicuri? Yang mau dicuri adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Ada banyak orang gini, aduh, aku kok galau. Ya kan gitu toh? Ya betul kan? Aku kok galau. Aku kok galau. Nah ini lihat muka aku tambah galau. Saya kalau galau lihat muka Sensen, wah tambah lagi tambah galau saya. Langsung down. Tapi enggak. Itu dulu. Sekarang lebih galau ya. Nah, sekarang semakin memberkati Sensen. Wah, Sensen. Biasa dia kalau ke rumah cuma kejar pau-pau. Sekarang yang dikejar pau-pau sama Aaron. Ya. Yang mau dicuri sama iblis adalah damai sejahtera. Orang itu kalau damai sejahteranya udah dicuri, dia udah gak mau melakukan yang lain-lain. Iya kan? Betul gak? Maka kerjanya juga makin gak benar. Iya toh? Melakukan pekerjaan makin gak benar. Loh, kamu kenapa kok hari ini gak maksimal? Iya Pak, maaf Pak. Keadaan hati saya sedang terganggu. Kan gitu kan? Iya kan? Kamu kenapa hari ini kok begini? Karena hati saya lagi gak enak Pak. Saya galau Pak. Nah, orang iblis itu mau mencuri damai sejahtera. Damai sejahtera kita. Makanya firman Tuhan bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi mari, kita tuh punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan iblis? Dia mau mencuri. Mencuri damai sejahtera. Yang kedua apa? Setelah dicuri. Setelah mencuri apa? Dia mau membunuh. Apa yang mau dibunuh? Coba buka sama-sama. Siapa yang mau dibunuh? Sen ngapain ketawa-ketawa? Ayo lihat ke depan. Oh dari tadi kamu ya. Ayo. Apa yang mau dibunuh? Amsal 23:18. Ayo sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan ya. Apalagi sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh dengerin firman. Waktu nyanyi di depan ini bukan lagi Indonesian Idol ya. Sungguh-sungguh dengerin firman. Amsal 23:18. 1, 2, 3 apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu apa? Tidak akan hilang. Jadi apa Pak yang mau dibunuh sama iblis? Tadi dicuri damai sejahteranya. Dan sekarang yang kedua apa? Dibunuh apa? Harapannya. Firman Tuhan bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa kok firman Tuhan bilang? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sebab iblis berusaha untuk apa? Menghilangkan harapanmu dan menghancurkan masa depanmu. Makanya ayat ini eksis. Ayat ini bilang, hei masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang mau dicuri iblis adalah masa depan dan harapan. Kalau nggak bisa, udah tua, nggak bisa kerja, nggak akan sukses. Urap apa sekarang? Saya khotbah ini di penjara. Lalu mereka kesaksian, mereka bilang gini, saya tuh nggak tahu setelah keluar dari sini mau kemana. Saya nggak tahu apakah keluarga saya mau terima saya apa enggak. Seorang narapidana dia bilang begini, saya telepon kakak saya, kak, aku kapan ya pulangnya? Lalu kakaknya yang di rumah, kakak kandung bilang begini, koniku lo, lapo saya mikir mulai, kon mulai sesuk karo hari iki bedanya apa? Anda nggak ngerasain. Coba kalau lagi ada di dalam sana, sedang dikucilkan, dianggap jahat sama banyak orang. Lalu setelah kita telepon keluarga kita, aku kapan ya keluar dari sini? Apa bedanya? Gak usah metu konang konus, gak apa-apa. Daripada ganggu jadi sampah masyarakat. Sakit hati enggak? Enggak ngalamin. Sampai satu waktu, beberapa waktu yang lalu, seorang datang sama saya. Dia waria. Ditangkap karena dia mangkal. Ini waria temenan ini, sungguhan ini. Enggak cuma orang yang gini-gini. Waria beneran ini. Jualan di pinggir jalan. Bukan jualan es teh, bukan jualan diri di pinggir jalan. Ditangkap sama polisi, penjara. Lalu dia bilang gini, saya mau bunuh diri. Saya bilang, kenapa kamu bunuh diri? Saya lahir itu di kloset, Pak. Maksudnya, mama saya itu Pak jengking, Pak. Ngek, saya keluar. Setelah saya keluar, Pak, kotoran belum dibersihkan, mama saya pergi lari. Papa saya udah pergi duluan, Pak, daripada mama saya. Dari kecil saya di panti asuhan. Ketika saya besar, saya ingin punya keluarga, malah saya dijerumuskan di dunia waria. Saya ditendang, saya dipukul, saya diludahin. Saya tidak pernah Pak ngalamin kasih. Saya udah gak punya harapan. Apalagi sekarang saya ada di penjara. Saya tidak punya masa depan.
Saya bilang, siapa bilang? Kenapa? Sebab iblis itu mau bunuh yang jadi masa depan kita. Dia mau bunuh harapan kita. Makanya firman Tuhan bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Saya tidak tahu masalah Anda, tapi ini firman Tuhan. Dan saya yakin, tahun kemarin kita ada ibadah padang. Bu Gembala waktu itu berikan ayat, janjimu apa? Ya dan amin. Coba buka lagi. Roma 15 ayat 13 coba. Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber apa? Jadi nggak boleh harap sama manusia. Firman Tuhan bilang yang jadi sumber pengharapan itu apa? Allah. Lagu firman Tuhan tadi, itu judulnya apa, Onal? Lagu apa tadi? Firman Tuhan atau lagu pertama tadi? Satu-satunya apa? Pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya. Saya bilang sama Bu Gembala, hidup saya dimulai ketika mama saya tinggalkan saya. Selama ini saya pikir saya punya masa depan. Selama ini saya pikir hidup saya will be okay. Tetapi sebenarnya hidup saya itu dimulai semenjak ketika mama saya tinggalkan saya. Ketika mama saya dipanggil Tuhan. Sebelum itu saya ngerasa I'm okay, saya aman, saya tenang. Saya punya ibu kok, apa-apa tinggal telepon. Kalau saya mengalami kelemahan, saya tinggal telepon. Saya tahu ibu saya akan selalu tahu bagaimana caranya untuk menasihati saya. Walaupun waktu itu ada ibu gembala. Tetapi ketika Tuhan panggil mama saya yang saya sayang, saya bilang di situ saya baru tahu bahwa sebenarnya hidup saya sudah barusan dimulai. Kenapa? Karena selama ini saya terlalu berharap sama orang tua saya. Berharap dapat nasihat, berharap didoakan, berharap karena tidak akan ada yang jahat sama kita selain orang tua kita. Orang lain boleh jahat, tapi saya tahu orang tua saya tidak akan jahat. Sampai ketika mama saya dipanggil Tuhan, baru saya tahu ternyata pilar-pilar itu semuanya salah. Cara saya berpikir semua salah. Sampai hari ini saya bisa bilang, kalau ternyata Tuhan lakukan semua itu untuk membuat saya mengerti bahwa satu-satunya pengharapan saya cuma Tuhan. Jangan pernah ngerasa hidup kita aman-aman hari ini. Selama hidup di dunia tidak ada keamanan. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, lihat, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Lapar semua kan? Lapar, lemes. Dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam. Bagaimana mungkin kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kalau Roh Kudus saja kita tidak miliki? Kalau kita tidak punya hubungan sama Tuhan. Kalau udah gak ada firman yang bisa mengubahkan kita. Karena seringkali merasa diri benar itu masuk dari ayat-ayat yang Anda miliki. Ya apa maksudnya? Seringkali kita tuh gak bisa terima firman. Tetapi kita merasa pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang kita pahami itu udah benar. Ngerti maksud saya? Yang hari ini tuh orang-orang suka bilang, kalau kadang-kadang kita manusia salah, kita tuh suka mencari pembenaran. Tetapi sebenarnya kita tidak sedang mencari kebenaran. Nyari ayat-ayat yang dapat membela kehidupan kita. Padahal tidak seperti itu fungsinya. Semoga Anda ngerti maksud saya. Ayat-ayat tersebut. Semoga Anda mengerti. Selesai. Yang ketiga, mencuri terus apa? Membunuh terus apa? Membinasakan. Apa yang dibinasakan? Tadi yang dicuri apa? Damai sejahtera. Yang dibunuh apa? Pengharapan dan cita-cita. Lalu apa yang ketiga? Yang dibinasakan apa? Perhatikan baik. Orang kalau udah dicuri damai sejahteranya, dibunuh harapannya, apa yang dia mau? Orang kalau udah dicuri damai sejahteranya, dibunuh harapannya sehingga
iblis berhasil membuat dia berpikir bahwa gak ada gunanya dia hidup di dunia ini, apa yang akan dilakukan? Apa? Bunuh diri. Gak mungkin lah saya kayak gitu, sama bilang. Kalau iblis berhasil untuk ambil damai sejahteramu, curi pengharapanmu, sehingga berhasil membuat engkau merasa useless dan tidak berarti di dalam kehidupan, gak berguna untuk siapapun, maka dia akan berhasil membuat Anda dan saya berpikir untuk bunuh diri. Makanya firman Tuhan bilang gini, Yohanes 3:16. Senapal, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang apa? Yang percaya kepadanya apa? Gak binasa. Supaya yang percaya tidak apa? Iblis mau membinasakan siapa? Tubuh kita, jiwa kita. Nyambung ayatnya? Nyambung ayatnya? Makanya percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada kasihnya Allah. Kata percaya dalam Yohanes 3:16 itu artinya melakukan. Artinya orang yang aktif melakukan firman Tuhan, dia tidak akan pernah masuk di dalam perangkap pencurian, terus apa ini? Pencurian, pembunuhan, dan pembinasaan yang dilakukan oleh iblis. Ketika percaya. Percaya apa? Melakukan firman. Makanya Tuhan Yesus bilang, ikut aku tuh pikul salib, sangkal diri katanya. Karena memang tidak mudah ikut Tuhan. Kalian anak sekolah, you must be different, dare to be different itu. Tema-tema orang retreat itu. Jangan cuma dare to be different, dare to be different, dare to be different. Tetapi waktu ditantang untuk menjadi berbeda, aku tidak punya teman. Kalau aku nanti melakukan firman, aku tidak punya teman. Percuma kamu punya banyak teman, teman-teman membuat engkau jauh daripada Tuhan. Lebih baik tidak punya banyak teman, tapi engkau dekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, yang percaya tidak binasa. Sedangkan kata percaya itu adalah kata kerja. Saya tidak usah berteologi di sini. Kata kerja. Kata percaya itu kata kerja. Kata percaya itu kata kerja yang harus dilakukan. Enggak cuma percaya. San, percaya sama Nofri? Oh, udah cocok. Oh, iya. Kalau kamu percaya sama Nofri suruh kamu lakukan sesuatu, kamu lakukan enggak? San percaya enggak sama aku? Tolong ambilkan aku minuman. Iya, ini yang di depan. Iya. Makasih. Karena San percaya. Dia ngelakukan. Coba tetangga sebelah bilang sama San, tolong beliin aku minuman di sana. Belum tentu dibikin. Karena San enggak percaya. Ngerti maksud saya? Kalau saya nggak kenal San, saya nggak mungkin suruh dia. Dia juga belum tentu melakukan apa yang saya suruh. Tapi karena dia percaya sama saya, dia kenal sama saya. Waktu saya bilang ambilkan minum, dia bikin itu. Kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda lakukan firman. Walaupun kelihatannya Anda capek harus muter ngambil di situ, Pak Gembala kan bisa ngambil sendiri. Tetapi karena Anda cinta, Anda percaya sama Tuhan, you do it, Anda lakukan itu. Oleh karena itu ayo, percaya itu bukan hanya percaya, tapi melakukan. Saya tutup ayatnya, Mazmur 121 ayat 7-8. No, sebentar. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Pak Gembala kalau khotbah lama ya, enggak apa-apa. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Saya udah lapar Pak, tak bikin tambah lapar. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi apa? Tuhan adalah, bilang kanan kiri, setia. Bilang lagi, Tuhan kita setia. Ia akan apa? Menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kalau satu hari iblis berusaha membisik kita, hancurkan pengharapan. Iblis berusaha membunuh masa depan kita, mencuri damai sejahtera. Ingat ayat ini, Tuhan memelihara aku terhadap yang jahat. Amin. Ayat terakhir, paling terakhir, Mazmur 121 ayat 7-8. Saya undang pemain musik, enggak ada sih, saya sendiri. Mazmur 121 ayat yang ke-7-8. Yuk, baca firman. Makasih Tuhan Yesus. Sudah?
Ini udah? Oh ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bilang kanan kiri. Segala kecelakaan. Bilang. Bilang lagi, Tuhan menjaga. Firman Tuhan bilang apa? Ia akan menjaga. Dia menjaga apa? Tadi iblis membinasakan apa? Tubuh. Membuat kita berpikir untuk apa? Bunuh diri. Firman Tuhan bilang, Tuhan akan jaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan dia akan apa? Jaga kamu punya nyawa. Makanya firman Tuhan bilang, tetapi aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Dan memberikan engkau hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Bilang kanan kiri, hidup. Ia akan apa? Menjaga nyawamu. Ayat 8. Udah kan? Oh ini. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari apa? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Lakukan firman Tuhan. Anda harus sadar iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Anda juga harus sadar Tuhan memberikan hidup untuk hidup dalam segala kelimpahan. Tidak boleh lemah apapun tantangannya. Banyak hari-hari orang bilang sama saya, hidup tidak makin mudah. Pak Gembala punya tantangan. Banyak. Pak Daniel punya tantangan. Banyak. Pak Kris punya tantangan. Banyak. Bu Belinda punya tantangan. Banyak. Saya bilang, apa tantangannya? Pak Kris tunjuk Bu Belinda. Dia. Bu Belinda bilang, dia. Sama-sama. Ya, tantangannya. Tantangan kita macam-macam. Pak Jeffrey, Saudara Jeffrey punya tantangan. Banyak. Sen aja Anda tanya. Punya tantangan. Langsung gini. Puyeng. Tantangannya banyak ini sen. Ya, banyak. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan akan jaga engkau. Dia akan pelihara nyawamu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk doa dulu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Dan biar firman Tuhan yang sederhana ini memberkati setiap umat Tuhan. Hamba-Mu berdoa, aku berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di Sencaki Maranatha, Tuhan jaga nyawa mereka. Tuhan jauhkan dari yang jahat. Tuhan berikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Apapun yang menjadi tantangan mereka, generasi lepas generasi, Tuhan Engkau yang memberkati hidup mereka. Berikan mereka kekuatan untuk tidak hanya melakukan firman, tetapi memelihara firman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, nama-Mu selesai. Dan biar firman-Mu yang berkarya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan bila sebentar kami juga akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan, amin. Tuhan Yesus.